saya berangkat ke Surabaya karena pertemuan kami dengan perguruan tinggi Katolik itu di Surabaya. Izin menghubungi, beliau menyatakan dari Polrestabes, gitu kan? Saya jawab ada apa-apa karena saya sedang ada pertemuan. Lalu beliau WA meminta pernyataan itu, video itu. Kemudian saya mengatakan mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Lalu Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan, dengan memberi contoh video-video dari perguruan tinggi lain. Ada Unsur, ada Undip, ada UIN dan sebagainya, dan beberapa PTS di Semarang. Dia jawab saya sama. Maka tadi pagi beliau mengatakan Pak Mbok kasihan dengan saya gitu. Maka saya katakan saya tahu panjenengan menjalankan tugas, tetapi saya juga harus menghormati pilihan, tolong menghormati pilihan kami. Lalu tawaran terakhir adalah tidak video tapi pernyataan. Lalu diberi contoh juga dari salah satu rektor di Semarang. Ya saya katakan tidak, karena kami memilih sikap itu. Jadi intinya bukan kami membenci, tidak. Ketika itu hal baik, tentu harus kami katakan baik. Dan itu kebenaran toh. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pas, ya kami harus mengatakan itu tidak pas. Dan mari kembali ke hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Intinya itu Mas Intan. Clear ya? Nah ini pernyataan Ibu yang barusan ya, kita dengarkan 2 menit. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh menampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir. Ya, inilah yang terjadi. Sumber daya alam dikeruk oleh orang-orang yang tak jelas siapa, hanya segelintir saja. Ini akibat dari korupsi, kolusi, nepotisme yang tidak diberantas dengan benar oleh KPK, oleh semua stakeholder yang terkait. Maka UI memberikan peringatan, maka UNPAD memberikan peringatan, maka UII memberikan peringatan, dan banyak lagi kampus-kampus lainnya. Kita lihat nanti ya. Dahsyat ini hanya beberapa hari menjelang pemilu. Ini bahkan seorang Denny Siregar pun memposting ini ya. Ini undangan terbuka Universitas Ahmad Dahlan. Oh, ini dari UI. Kemudian Universitas Hasanuddin, Forum Guru. Kemudian dari UNAD. Dari UAD. UMY.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lambung, Mangkurat. Tuh, dahsyat sekali. Semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Hari ini kampus bergerak. Ini Unhas yang menyatakan sikap pada pemerintahan Jokowi. Menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Ya, jelas ya tuntutannya. Buat nyaman demokrasi, jangan lakukan intimidasi, tidak cawe-cawe. Yang ini harus segera dijawab oleh pemerintah. Ini dari Unhas. Ini dari mana nih? UGM. Kita lihat. Dari mulai menyatakan Presiden boleh berkampanye berpihak, kemudian menunjukkan kedekatan dengan Capres dan Koalisi Indonesia Maju, sampai kemudian bagi-bagi bansos terus, terutama di Jawa Tengah. BEM UGM merasa salah memberikan gelar tersebut atau malah semakin yakin? Semakin yakin, Mbak. Dan justru itu beliau menjawab sendiri bahwa ya memang beliau adalah alumnus paling memalukan. Dan itu sudah dipertegas dengan sikap dari Sivitas Akademika UGM. Baru aja kemarin hari Rabu ya, dari Sivitas Akademika membuat sebuah petisi yang bernama petisi Bulak Sumur. Sedangkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman BEM UGM kemarin, kita sudah membuat maklumat Bulak Sumur. Jadi satu pasangan yang mungkin jadi wujud bahwa memang ya kita sebagai keluarga besar alumni Gajah Mada punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Pak Jokowi selalu kita bahwa apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi ini keliru dan salah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV. Kalau diingatkan tidak didengar, ditegur tidak didengar, turunkan. Kita paham ya bagaimana karakter Pak Jokowi. Oke. Nah, ini tadi udah sama ini ya. Ini tadi udah. Apalagi nih terakhir apa nih? Nah, ini sih nanti deh di akhirnya kita bahas. Kita akan coba masuk dulu ke sini. Tanda kejatuhan Jokowi semakin dekat, kampus-kampus terus bergerak. Ada guru besar UI yang kritisi pemerintahan Jokowi. Ada guru besar UGM kritik Jokowi. Ada rektor UII dan segenap Sivitas Akademika. Ada dari UMY. Ada dari Universitas Lambung Mangkurat. Ada dari UAD. Oh, ini luar biasa ini. Kampus-kampus menggeliat. Ya, kita lihat. Nah, ini nih yang sudah dirapikan ya. UGM Yogyakarta, UII Yogyakarta, Unhas Makassar, UNAD Sumbar, Unpad Bandung, ULM Banjarmasin, Unmul Samarinda, Universitas Indonesia UI, UAD Yogyakarta, Unhair Ternate, UIN Jakarta. Ini hanya dalam 1-2 hari, dan saya yakin besok lusa ini akan terus bertambah. Kalau sekarang 11 mungkin nanti 111 ya. Sangat boleh jadi, bukan tidak mungkin. Bandung aja banyak, kampus saya aja belum itu. Dan kita akan lihat beberapa video kiriman seperti biasa. Ini kita akan coba downloadkan dulu. Nah, ini lihat nih. Kesombongannya luar biasa ini. Di belakang saya ada 3 presiden, Jokowi, SBY, dan Gus Dur. Dan ketiga kalinya itulah Anda gagal terus ya. Ini Ahok mundur dari jabatan komisaris Pertamina. Ini makin kesini makin mengerikan ini. Nah, kita lihat video ini. Bansos. Tolong dikasih tahu ya Bu ya, kalau bantuan ini dari pemerintah, bukan dari perorangan. Ya. Mbak yang pakai baju itu minggir deh, ganti Mbak, jenengan. Ya. Prabowo Gibran bajunya. Ganti, jangan Mbak. Ya kalau ada yang pakai kaos partai, ya kalau ada yang pakai kaos partai, kenapa nggak boleh? Bantuan ini dari negara, ya untuk masyarakat, dari pemerintah, bukan dari perorangan. Terus kemudian diklaim untuk calon tertentu, nggak boleh. Ya dari pemerintah ini ya. Ya.
Tolong kasih tahu itu mbaknya itu suruh ganti baju itu. Ya Mbak, pokoknya gitu ya Mas ya Mbak. Kalau ada yang pakai baju seragam partai apa segala macam suruh pulang, suruh ganti, gitu ya. Ya, makasih. Nah, keren Pak Haji. Dia pakai kacamata terbengong melotot. Wah, kenapa tatapannya seperti itu ya? Barangkali pesanannya gagal nih. Saya kan harus ngarahin ke paslon 0 sekian. Barangkali. Tapi ini penting sekali. Ini keren. Lakukan oleh semua sahabat ya. Ketika ada penyebaran bansos, datangi, videokan. Apapun yang terjadi, videokan. Kalau ada kecurangan, laporkan, viralkan. Udah gitu aja sekarang caranya ya.